Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salam Faguru. Video selanjutnya saya akan memberitahukan bagaimana cara berdoa menyatukan antara pikiran, ucapan, dan rasa kita. Kita ambil contoh doa 8 penjuru angin. Doa ini sering dibaca oleh karuhun-karuhun kita, oleh nabi kita, bahkan oleh diri kita. Yang mana doa 8 penjuru angin itu sama kita temukan di doa duduk di antara dua sujud ketika kita sholat, yaitu yang Robbi Firli warhamni wajburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fuani. 8 doa ini ada 8 penjuru angin saya sebut ya, doa di antara dua sujud, duduk di antara dua sujud. Sebelumnya ketika kita menggunakan metode Faguru menyatukan antara pikiran, ucapan, dan rasa kita pahami dulu apa yang kita baca. Terkadang kita tidak tahu apa yang kita baca, apalagi dirasakan, apalagi divisualisasikan atau diciptakan. Contohnya kita mulai Robbi Firli. Ketika kita baca ucapan ini Robbi Firli, pikiran ini kita artikan, maknakan. Robbi Firli itu apa? Ya Allah, ampunilah dosaku. Sadari, rasakan ketika kita baca Robbi Firli, rasakan kita sedang meminta ampun. Robbi Firli, rasakan, karena kita pentingnya kita memohon ampun, karena dosa adalah ban yang menyebabkan kita melangkah menuju keridhaan Allah dan membuat kita merasa berat sekali untuk melakukan kebaikan. Makanya jangan aneh bila kita rasa berat melakukan kebaikan, ya wajar kita jarang minta ampun. Meskipun kita sering baca Robbi Firli, tapi kita tidak pakai pikiran kita dan tidak memakai rasa kita, hanya seucapnya kita saja. Makanya tidak ada perubahan dalam kehidupan kita. Dari mulai sekarang, detik ini, apapun yang kita baca kita harus pakai pikiran kita dan rasakan, biar buahnya kita bisa petik. Itu saja metode Faguru itu ya. Sekarang lanjut, tadi Robbi Firli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, belas kasihanilah aku ya Allah, sayangilah aku ya Allah. Ketika bilang warhamni, ucapan kita pikir kasihanilah aku, artikan ya, karena dengan disayangi Allah hidup kita akan terasa tenang, kasih sayangnya akan dapat dicapai. Dengan kasih sayangnya kita dapat mencapai semua harapan kita di dunia ataupun di akhirat. Sadari ketika warhamni, belas kasihanilah aku atau kasihanilah aku ya Allah. Begitu caranya. Mungkin kita juga sering kan warhamni, tapi ucapan kita, pikiran kita tidak mengartikan, apalagi merasakannya kasih sayangnya Allah. Kita jarang kan. Nah, mulai sekarang ya, gunakan metode Pak Guru. Lanjut,
wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku. Nah, ketika wajburni, cukupkanlah segala kekuranganku. Banyaklah sekali kekurangan kita, kurang bersyukur, kurang sabar, kurang menerima kenyataan. Banyak kan kurangnya. Kalau kekurangan kita ditutup oleh Allah, diperbaiki oleh Allah, maka kita akan menjadi manusia yang sebenarnya. Sekali lagi, wajburni, pikirkan, artikan, cukupkanlah segala kekuranganku ya Allah. Rasakan dengan hati kita. Lanjut, warfa'ni, angkatlah derajatku. Ketika baca warfa'ni, angkatlah derajatku. Allah sudah meninggikan derajat kita, maka pasti tidak ada manusia atau makhluk yang bisa menghinakan kita, karena kita kan tidak menerima ya kalau dihina siapapun. Nah, makanya doa ini, warfa'ni, angkatlah derajatku. Lanjut biar cepat, nantikan videonya. Kalau lama kaliannya malah menghilang, padahal ini perlu dan penting. Jarang dikaji lah istilahnya, karena seolah-olah ini hal biasa, padahal ini doa untuk merubah kehidupan kita perlahan doa ini. Lanjut, warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Warzuqni, arahkan ke unsur jasad ini, berilah rezeki kepadaku. Sebagai hamba Allah, kita memerlukan rezeki, sedangkan Allah mampu mendatangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang banyak tentunya. Makanya kita meminta kepada Allah dengan doa ini. Tapi tadi warzuqni, artikan dalam pikiran kita, berilah rezeki kepadaku, dan rasakan rezeki begitu banyak masuk ke dalam diri kita. Allah berikan kepada kita. Lanjut, wahdini, berilah aku petunjuk. Ya, wahdini, ketika bilang wahdini, berilah aku petunjuk ya Allah. Wahdini, rasakan begitu. Kita butuh yang namanya petunjuk, bukan hanya dalam bimbingan agama atau jalan yang benar saja, tapi meminta petunjuk dari keputusan yang salah, keputusan apapun. Pastikan kita bingung harus kemana, harus bagaimana. Nah, wahdini, berilah aku petunjuk. Rasakan, wahdini, ya Allah, berilah aku petunjuk dalam setiap langkahku. Lanjut, wa'afini, berilah kesehatan padaku. Wa'afini, berilah kesehatan kepadaku. Wa'afini, berilah kesehatan kepadaku. Nah, rasakan, apabila kita sehat, kita dapat menambah kebaikan dan manfaat, serta kita tidak menjadi beban orang lain. Nah, di doa ini kita pikir wa'afini ini artinya berilah kesehatan padaku. Rasakan kesehatan datang pada diri kita. Kita disehatkan oleh Allah. Lanjut, biar cepat, maaf ya saya percepat biar kalian tidak bosan. Yang penting tersampaikan dan kalian mulai tersadar bahwa selama ini kita sering baca doa ini tapi tidak tahu artinya, maknanya, apalagi dirasakan, dipikirkan. Mulai sekarang rubah perlahan, latih perlahan.
Lanjut yang terakhir, yang ke-8 apa? Wa'fu anni, berilah ampunan kepadaku. Nah, dari awal tadi minta ampun dan diakhiri juga minta ampun, sehingga kita diharapkan benar-benar bersih dari kesalahan kita. Begitu dahsyatnya kan doa ini. Walaupun bacaan ini sunnah dalam sholat, tapi luar biasa kan? Sadar tidak, setiap hari kita baca ini. Cuman kita ketika dibaca, apakah pikiran kita, ucapan kita, rasa kita menyatu? Atau hanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani? Apakah hanya begitu? Wajar, sholat tinggallah sholat, tapi gak apa, yang penting kalian juga udah melaksanakan sholat, tapi coba perbaiki perlahan. Perbaiki hidupmu dengan sholat. Maksudnya ya lihat aja barusan kan, doa itu begitu besar manfaatnya. Doa ini rahasianya begitu, wah ajaib. Semua harapan kita ada dalam doa ini. Rezeki, ampunan, kesehatan, derajat, jabatan, nggak terhinakan kan, banyak ini. Yang 8 penjuru angin tadi. Sekali lagi kita rasakan dan bayangkan artinya, rasakan dengan hati apa yang kita baca. Robbighfirli, ya Allah, ampunilah dosaku. Warhamni, belas kasihanilah aku ya Allah. Wazburni, cukupkanlah segala kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berilah rezeki kepadaku. Wahdini, berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini, berilah kesehatan kepadaku. Wa'fu anni, berilah ampunan kepadaku. Berapa menit? Baru 12 menit ya, sedikit lagi. Setelah kita paham artinya itu, tenangkan dulu pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, diamkan, heningkan, diam. Caranya diam. Ketika kita sudah posisi tenang, ada dalam gelombang alfa. Maksud gelombang alfa itu ada, kita berada dalam nafsu mutmainah, ketenangan, kedamaian, barulah lantunkan doa ini. Makanya carilah tempat-tempat yang tenang, bisa di tempat khusus atau di makam-makam. Intinya kan yang pergi ke makam itu mencari ketenangan itu, baru berdoa. Atau kalau zaman dulu di hutan. Lanjut, rasakan dulu ketenangan kita, mutmainah kita, nafsu ketenangan kita, baru baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus rasakan, lambat juga tak apa-apa, dengan suara lirih, biar masuk ke unsur tubuh kita. Dan doa itu ketika masuk nanti Anda keluar dan masuk lagi. Begitulah mekanisme doa terjadi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Silahkan kalian baca terus sebanyak mungkin, rasakan sampai terasa nikmatnya.
Dan dalam sholat juga rasakan, mulailah berubah untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kebaikan, kedamaian, dan berbuat kebaikan dengan sesama. Maaf tidak bisa panjang, suatu saat bikin video yang panjang khusus doa ini bareng-bareng. Untuk sekarang yang pendek-pendek aja. Yang penting kalian ajak teman kalian, saudara kalian untuk mengetahui ilmu-ilmu tentang Fa Guru. Berbuatlah kebaikan dengan sesama, itu lebih indah daripada kita selamat diri kita sendiri. Karena yang diajarkan Kanjeng Rasul, kita menyelamatkan bukan untuk diri sendiri, tapi kepada sesama kita, insan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.